Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Gimana ini? Tumben, Bu Dwi hubungi saya. Ada apa, Bu? Iya Pak, ini saya ada masalah Pak. Kok dari tadi tuh belum menemukan solusinya ya Pak? Bisakah saya meminta jenengan waktunya sebentar aja? Saya mau bercerita masalah murid saya. Oh, pusing, Bu ya? Iya, iya, ya agak pusing-pusing dikit Pak. Nggih, Itu. Baik, Bu Dwi. Silahkan. Kalau memang ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya siap. Mungkin nanti nggih Pak. saya juga bisa membantu permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, Nggih. silakan Ibu Mohon gimana? maaf ya Pak ya, begini Pak, saya itu kan punya murid ya yang minat belajarnya itu kurang. Pak, yes, pasif lah gitu. Sehingga kalau masuk kelas itu malah kelas itu kurang nyaman. Dia tergolong mengganggu temannya, akhirnya kan gitu kan. Nah, padahal saya sudah memberikan penjelasan berulang kali dan bimbingan pada anak itu. Iya, 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 iya. Terus gimana, Bu? Setelah Ibu memberikan bimbingan itu masih saja tetap seperti itu, Bu. Gimana, Ibu? Gimana, Ibu? Iya, gini ya Gimana, Pak ya. gimana? Mohon maaf Pak, ini tadi sinyalnya agak ini. Oh, Jadi ada apa-apa? oke, Silakan dilanjut mohon saja. maaf Pak ya. Iya. Ya, Jadi ada minat apa-apa. belajarnya itu kurang pasif Pak, apa, kurang kurang aktif lah anak ini sehingga Hmm. karena minat belajarnya berkurang, dia itu pasif, terus kemudian membuat kelas itu tidak nyaman. Pokoknya anaknya itu berulah lah dengan teman-temannya, kepada teman-temannya. Akhirnya teman-temannya juga protes lah, intinya seperti itu, Pak. Oh, Mohon gitu. solusinya gimana ya, Pak? Mohon bantuan. Ya, 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 ya. Baik, baik, baik. Baik, Ibu. Jadi ada murid Ibu ini yang minat belajarnya kurang. Nah, terus padahal saat pembelajaran Ibu sudah memberikan penjelasan dan bimbingan. Betul begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Oh, Saya itu ingin bisa lebih meningkatkan minat belajar murid saya itu, terutama pada saat saya mengajar, Pak. Kan nggak nyaman kalau misalnya sepertinya anaknya masih gelicak-gelici seperti itu, Pak. gitu ya. Tujuan Ibu seperti itu. Ya, baiklah Ibu. Kalau memang Ibu ingin lebih meningkatkan minat belajar murid Ibu, ini terutama saat Ibu mengajar itu kan. Nah, Iya, Ibu Pak. sudah melakukan bimbingan, sudah mendampingi si anak, sudah menuntun anak, memberikan apa ya nasihat, tapi anak tersebut masih saja seperti itu. Ya, Oke. kalau memang seperti Ibu, Bu, nah, Ibu, menurut Bu Dwi, terus apa murid yang minat belajarnya baik itu seharusnya seperti apa tuh Bu di kelas itu? Iya, Pak. Menurut saya, murid itu kan seharusnya aktif di kelas. Misalnya nggih, karena ini pelajaran saya IPA kan, Pak. Jadi dia itu bisa mengikuti instruksi yang saya berikan, Pak. Lebih ke pemahaman konsepnya, mau mempraktekkan, terus tugas-tugas juga diselesaikan. Dan yang terpenting nih, Pak, hadir saat pembelajaran. Tapi hadirnya dia itu tidak penuh, Pak. Hadirnya datang tidur atau datang mengganggu temannya. Seperti itu. Ya, Jadi ya, seperti itu intinya ya. saya itu pengennya aktifnya seperti itu, Pak. Hmm, ya. Terus dari pengamatan Ibu ya, bagaimana perilaku murid ini yang sebenarnya Bu? Mungkin ya, mungkin si anak itu ada temennya yang mempengaruhi dia agar dia tidak ada minat untuk belajar. Nah, ini perlu digali, Bu. Perlu adanya apa komunikasi yang baik antara si anak, mungkin seperti itu. Bagaimana menurut Ibu perilaku murid itu? Ya, kalau dia sih sebenarnya tidak tidak ikut ke temannya, justru temannya itu
yang akhirnya ikut gitu loh. Jadi itu tadi, jangankan tugas, tadi aja hadir saja pembelajaran itu jarang. Terus datang-datang mengganggu temennya. Temennya itu malah tidak nyaman gitu loh. Jadi, Iya, aduh bingung saya Pak untuk menentukan langkah apa selanjutnya agar ini, apa, anak murid saya itu menyadari. Jadi, oh ini loh saya itu harus belajarnya seperti itu gitu loh Pak. iya, Gitu Pak. iya. Iya, ya. Jadi begitu ya perilaku murid ibu ini. Ya, terus Iya. kira-kira apa saja tindakan khusus yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid itu? Mungkin ibu bisa koordinasi dengan siapa atau dengan siapa itu pernah dilakukan apa belum, Bu? Nah, ini gimana menurut ibu itu? Nah, gini Pak, sebenarnya tuh di kelas itu saat pembelajaran tuh saya sudah memberikan bimbingan khusus ya untuk murid ini agar dia bisa memahamilah sama dengan temannya. Nah, saya juga mengajaknya bicara itu sudah barangkali dia punya Hmm, kesulitan di mapel saya sudah. Tapi hmm, ya gitu Pak, tidak ada jawaban pasti dari dia itu. Nah, gitu ya. ini nantinya nggak tahu lagi nih gimana ya Pak ya. Atau Hmm, mungkin saya harus berkoordinasi dengan pihak lain atau gimana ya Pak ya? ya. Dari apa yang Sulit. disampaikan Ibu tadi, saya melihat Ibu sudah menangani secara langsung. Sebenarnya sudah Ibu-Ibu ini sudah menangani atau mendampingi si anak sudah sebenarnya ya secara Nggih, langsung. Nah, lalu bagaimana untuk koordinasi dengan pihak lain ini Ibu sudah lakukan apa belum? nggih. Kalau Mungkin ke guru kelas atau ke mana ya teman-temannya atau ke guru mapel yang lain. Bahkan mungkin bisa nanti ke selain itu ada kalau SMP kan ada namanya BK. Bagaimana seperti itu, Bu? iya Pak. Nah ini saya baru mengkoordinasi ke wali kelasnya Pak. Saya juga menanyakan latar belakang murid ini. Bahkan wali kelasnya juga sudah membantu saya untuk memanggil wali muridnya. Dan orang tuanya sendiri sebenarnya sudah menyadari karakter anak ini, Pak. Seperti itu. Cuma ke BK-nya sih saya belum. Untuk ke guru-guru lainnya juga belum. Begitu, Pak. Oh, seperti itu. Ibu sudah melakukan koordinasi dengan wali Nggih. kelas. Bagus sudah, Bu. Itu langkah yang pertama memang harus dilakukan. Sudah sangat baik yang Ibu lakukan pertama. Lah, kalau memang seperti itu sudah Ibu lakukan dengan guru kelas, berarti Ibu ke eh, apa ya, ke BK lah, ke BK Nggih. atau ke guru mapel yang lain ya. Kalau menurut Ibu dari koordinasi tersebut, apa yang melatar belakangi perilaku murid ini, Bu? Dari informasi dari wali kelas tersebut. Iya. Kalau menurut saya sih Pak, ini ya, saya dari perbincangan dengan orang tuanya juga itu, juga Hmm, wali kelasnya itu, mhm, sebenarnya anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, Pak. Jadi hmm, orang tuanya itu cerai dan hubungan kedua orang tuanya tidak baik. Nah, kalau dia ke rumah ibunya, dia dibilangi orang tua yang bapaknya seperti ini dan sebaliknya. Jadi anak itu sepertinya sedang dalam keadaan protes sebenarnya. Kemudian dia terjerumus hal yang kurang baik itu. Jadi akhirnya yang di luar itu di lingkungannya, akhirnya mhm, perilakunya dibawa ke sekolah, Pak. Dia jadi hmm. akhirnya kurang minat belajarnya itu, maunya itu bebas main gitu aja, Pak, gitu, Pak. Ya, 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 ya. Berarti sudah ada ketemu permasalahan, sudah apa ya solusi atau permasalahan itu sudah ketemu Bu sebenarnya ya. Karena anak ini jadi korban dari keluarga ya, hubungan orang tua dia ternyata. Ya, Iya, seperti Pak. itulah. Terus jadi ada sikap protes karena kurangnya perhatian orang tua ya Bu. Lalu Nggih. apalagi yang Ibu bisa gali dari informasi komunikasi antara wali siswa atau wali kelas dan orang tua siswa itu apalagi Bu kira-kira? Nah, kalau tadi kan dari wali kelas sudah ya, Pak, ya, dari orang Iya, tuanya juga sudah. Saya ingin hmm, dengar langsung nih, Pak, curhatan dari murid saya itu. Kalau kemarin kan hanya pelajaran, "Ayo belajar seperti ini," gitu kan. Nah, saya iya, inginnya langsung mendengar dari anak tersebut yang bersangkutan.
inginnya saya ingin memahami kebutuhannya dia apa sih, sehingga bisa dapat membantu anak tersebut, begitu, Pak. Oke oke oke, sip berarti. Berarti, terus kira-kira apa langkah yang bisa Ibu lakukan di awal ini untuk membantunya dari informasi-informasi yang Ibu gali tersebut? Iya, Pak. Saya ingin mengajaknya bicara, Pak. Bicara lagi, saya coba terapkan segitiga restitusi, Pak, yang pernah kita pelajari dulu, gitu. Mungkin di sini saya tidak membahas tentang pelajaran dulu, yang kemarin-kemarin, tapi saya akan coba menggali dulu curhatan dia. Seperti itu, Pak. Wah wah hebat berarti. Baik Ibu, karena kita juga pernah belajar tentang segitiga restitusi, Ibu sudah melakukannya. Berarti langkah yang tepat itu Bu ya, dengan berbicara dari hati ke hati. Dia bisa lebih terbuka dan kita sebagai guru ya bisa memahami murid dengan lebih baik. Nah, gimana itu Bu? Iya, Pak. Saya akan coba berbicara dengan murid ini di luar jam pelajaran saya, mungkin nanti di taman atau gimana gitu, sendirian mungkin, Pak. Dan dengan begini dia bisa lebih mencurahkan perusahaannya. Dan barangkali saya juga akan bantunya meningkatkan minat belajar itu, Pak. Gitu, Pak. Betul, betul, Bu. Ya, kita itu sebagai orang tua seharusnya seperti itu, Bu, ya. Kita Iya, harus dekat dengan anak, meskipun itu murid kita, bukan anak kita sendiri loh ya. Karena nggih. menghadapi permasalahan tersebut, langkah Ibu itu sudah cukup sangat baik sekali. Sudah sangat baik. Kita harus bisa mengerti apa yang diinginkan anak. Seperti itu kan, Bu, ya. Iya, Terus, Pak. kira-kira kapan Ibu bisa melakukan diskusi dengan siswa tersebut? Ya, secepatnya, Pak, saya akan panggil dia lagi ketika dia masuk sekolah. Gitu, Pak. Hmm, iya ya, baik Bu. Kalau permasalahan seperti ini jangan sampai apa namanya ditunda-tunda lagi ya, karena kita juga harus mendampingi anak biar anak ini apa namanya minat belajarnya itu lebih baik lagi kan seperti Iya. itu. Iya, Terus Pak. apa yang Ibu Dwi butuhkan untuk rencana tersebut? Nah, ini saya Kira-kira butuh apa Bu? dukungan, Pak, dari wali kelasnya juga Hmm, dari guru BK-nya. Jadi biar kita sama-sama membantu murid ini dengan berdiskusi bersama. Tapi sebelumnya saya akan manggil anaknya itu tadi, Pak. Begitu, Pak. ya, ya, bagus, Bu. Itu rencana Ibu, langkah Ibu yang sudah sangat baik, ya, untuk kemajuan anak, minat belajar anak, Iya. menumbuhkan minat belajar anak. Itu langkah-langkah Ibu juga sudah baik sekali. Terus apalagi rencana Bu Dwi untuk ke depannya? Nah, untuk ke Nah, depannya ini, otomatis Ibu ini harus lebih rinci lagi, ya kan, untuk iya. mendampingi si anak tersebut. Karena kita sebagai pendidik, sebagai guru tidak langsung serta-merta bisa merubah anak tersebut. Kan seperti itu, Bu. Terus Iya, Pak. apalagi rencana Ibu? Saya akan membimbingnya, Pak. Seperti ini kan tidak bisa instan ya, Pak, ya. Jadi Oh, saya betul perlu ya. terus koordinasi dengan wali kelasnya, dengan Hmm, wali muridnya juga, sampai siswa hmm, ini benar-benar menunjukkan peningkatan minat belajarnya, Pak. iya, Gitu, Pak. betul Ibu. Sangat betul sekali. Saya dukung Ibu. Ya, semua usaha ini memang tidak bisa instan Ibu. Betul sekali. Tapi bukan berarti tidak mungkin ibu ini jadi bu ya tidak mungkin kan kalau kita tindak langsung spontanitas kan tidak mungkin. Nah, jadi dari diskusi Bu Dwi tadi sudah punya gambaran untuk melakukan apa saja ya Bu ya. Apa Bu kira-kira gambaran-gambaran yang akan Ibu lakukan ke depannya ini? Iya, Pak. Dari semua informasi yang saya dapatkan tentang murid ini, saya yakin deh akan melakukan percakapan dengan segitiga restitusi untuk bisa membuatnya bisa terbuka lagi, Pak. Dengan begitu, saya bisa menuntunnya meningkatkan minat belajarnya. Begitu, Pak. Bagus sekali, Bu. Wah, dan cocok sudah bisa menerapkan segitiga restitusi untuk meningkatkan bakat minat belajar anak. Iya dah. Ini karena Oke. kita harus belajar di situ, menerapkannya. Alhamdulillah juga ya, Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik untuk mendampingi anak merubah meningkatkan ya minat belajar siswa ibu tadi. Nah,
Terus jangan lupa sharing lagi Bu untuk kelanjutannya ya Bu ya. Ya Pak, Karena siap Pak. Nggih, pengalaman siap. Ibu ini akan sangat bermanfaat sekali buat saya karena sama-sama kita sebagai seorang guru, seorang pendamping anak yang seharusnya selalu menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Ya Bu ya. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, ya Waalaikumsalam. Jangan bosan lagi ya Bu ya. Besok Ya lagi Pak. kalau ada permasalahan kita ngobrol-ngobrol lagi, kita diskusi lagi, biar kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kepada anak kita, anak didik Baik kita. Pak. Seperti itu Bu ya. Injak Bapak. Baik, saya juga terima kasih juga telah menghubungi saya, dapat berkomunikasi dengan jenengan untuk membahas permasalahan-permasalahan tentang anak yang ada di sekolah kita. Seperti itu, Iya Bu Pak. ya. Iya. Ya.